Bermain dengan kematian demi cinta, Xu Yiran selalu membenci rumah sakit, bau disinfektan, suara mesin, tangis tertahan di balik tirai putih. Tapi, sejak ayahnya didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir, rumah sakit Huashan menjadi rumah kedua. Dan di rumah itu, ia bertemu Chen Kai. Chen adalah dokter onkologi muda dengan reputasi luar biasa. Ia selalu serius, jarang tersenyum, dan seakan memiliki tembok tak terlihat yang memisahkannya dari dunia. Namun, saat menangani pasien, tangannya tak pernah gemetar, dan suaranya selalu tenang. Itulah yang membuat Yiran merasa aman. Pertemuan mereka tak dramatis, hanya selembar hasil CT scan dan beberapa kalimat nasihat medis. Tapi, setelah ayah Yiran meninggal, Chen menyodorkan payung saat ia berdiri di tengah hujan Shanghai, matanya kosong. "Itu bukan salahmu," kata Chen waktu itu. Yiran hanya menjawab, "Aku tahu, tapi itu tak membuatku lebih baik." Dan di antara hujan, dua jiwa yang sama-sama terluka saling melihat untuk pertama kalinya. Bukan sebagai dokter dan keluarga pasien, tapi sebagai dua manusia yang kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Yiran adalah penulis lepas. Ia menulis cerita pendek, puisi, dan kadang-kadang esai tentang cinta dan kehilangan. Chen mulai membaca tulisannya, pertama karena penasaran, kemudian karena candu. Di balik kata-kata Yiran, ia menemukan dunia yang tak bisa dijelaskan oleh jurnal medis. Mereka mulai bertemu di kafe kecil dekat rumah sakit, di taman yang penuh pohon sakura, atau hanya duduk di mobil sambil mendengarkan musik klasik yang tak pernah mereka dengar sampai habis. Chen mulai percaya, mungkin hidup bukan hanya tentang menyelamatkan pasien, tapi juga tentang diizinkan untuk hidup dan mencintai. Namun, hidup selalu menyisipkan tragedi saat hati manusia mulai terlalu berharap. Suatu malam, Yiran mengeluh sakit kepala hebat. Ia pingsan di kamar mandi. Chen, yang datang menjemputnya, segera membawanya ke ruang MRI tanpa menunggu hasil laboratorium. Saat hasil pemindaian keluar, dunia Chen runtuh. Tumor otak ganas, glioblastoma, salah satu jenis kanker paling mematikan. "Berapa lama?" tanya Yiran saat Chen duduk di samping ranjangnya. Chen tidak menjawab, tapi diamnya adalah jawaban. Chen mengerahkan semua pengetahuannya. Ia berkonsultasi dengan kolega dari Jepang, Amerika, bahkan diam-diam mengakses studi eksperimental yang belum mendapat izin resmi. Ia mulai merancang protokol terapi berbasis virus modifikasi, sesuatu yang belum pernah diuji secara klinis pada manusia. Tapi dia tahu, waktu Yiran tidak cukup untuk menunggu persetujuan. Ia memutuskan untuk mengujinya pada dirinya sendiri lebih dulu. Setiap malam, ia menyuntikkan dosis kecil ke tubuhnya, mencatat gejala, mengukur respons sistem kekebalan. Ia mulai batuk, mengalami demam tinggi, bahkan mimisan, tapi ia terus. Karena satu-satunya hal yang lebih menakutkan dari kematian adalah kehilangan Yiran. Setelah 3 minggu eksperimen brutal, Chen menyuntikkan versi stabil virus itu ke tubuh Yiran. Hari-hari pertama adalah neraka. Tubuh Yiran menggigil hebat, ototnya kejang, ia mengalami halusinasi dan koma ringan. Tapi kemudian, secara ajaib, tumor itu mulai mengecil. Untuk pertama kalinya, harapan menyelinap ke dalam rumah kecil mereka. Namun keajaiban datang dengan harga mahal. Chen mulai mengalami gagal hati. Virus itu, meski berhasil memperkuat sistem kekebalan Yiran, telah mengacaukan organ dalam tubuhnya sendiri. Ia tahu tubuhnya perlahan hancur, tapi ia juga tahu Yiran akan hidup. Pada suatu pagi yang tenang, saat cahaya matahari menyusup lewat jendela, Yiran terbangun dan menemukan Chen duduk di kursi, wajahnya pucat. "Kau menyembuhkan aku," bisik Yiran. Chen hanya tersenyum. "Dan kau akan hidup," katanya pelan. "Tapi aku mungkin tidak akan ada cukup lama untuk melihatmu menyelesaikan novel pertamamu." Air mata Yiran mengalir, ia baru sadar. Chen telah menggantikan hidupnya dengan kematian. 3 minggu kemudian, Chen Kai meninggal dunia dalam tidurnya. Tak ada rasa sakit, tak ada penderitaan. Seakan tubuhnya tahu, misinya telah selesai. Ia meninggalkan surat. Bukan testamen medis, tapi sepucuk surat cinta. "Jika aku hidup, aku mungkin hanya jadi dokter biasa. Tapi dengan mati untukmu, aku jadi abadi dalam kata-katamu. Jangan tangisi aku, tulislah, maka aku akan tetap hidup selamanya." Chen Kai Shu Yiran pulih sepenuhnya setahun kemudian.
tumor itu tak pernah kembali. Ia menerbitkan novel berjudul Bermain dengan Kematian Demi Cinta, yang mengguncang dunia sastra dan medis. Novel itu bukan hanya kisah cinta, tapi bukti bahwa sains dan cinta bisa berjalan berdampingan, dan bahwa beberapa orang bersedia menukar segalanya demi memberi orang lain kesempatan kedua untuk hidup. Setiap tahun pada hari kematian Chen Kai, Yiran duduk di taman belakang rumah sakit Huashan. Ia membawa 2 cangkir teh dan duduk di bangku yang sama. Karena bagi Yiran, cinta sejati tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tempat dari dada ke langit.